Selama Ormas Kongha tidak buka kantor cabang di Pakistan, maka apapun masih bisa diperbaiki oleh paman berkacamata. Terutama dalam kasus polos gigi yang terbelah menjadi dua ini. Entah bagaimana polos gigi ini bisa terbelah menjadi dua, mungkin Rocky Gerung yang tahu. Mengalaminya dengan lem besi tentu saja tidak menjamin kekuatan. Akan bagian dalam juga bisa menahan beban. Sang ahli pertama-tama menggunakan spidol tinta pemilu dan waterpass level untuk menggambar garis. Dengan tujuan utama membagi permukaan yang patah menjadi 3 bagian sama besar. 6 titik tanda itu adalah posisi sambungan di mana pian akan dimasukkan. Namun, mengingat ujung lainnya juga perlu dipindahkan posisinya, sambungan di kedua ujung tidak boleh ada deviasi. Karena itu, sang ahli menandai prototipe di sisi luar sebagai preferensi untuk menghindari perubahan konsentrasitas. Dengan begitu, efek kristalasi bisa mendekati standar pabrik aslinya, berbeda dengan aturan di Konoha yang garisnya diputar-putar, sampai rakyat bingung di mana sebenarnya pusatnya. Paman yang cerdas juga mengukurnya dengan waterpass. Hanya dengan cara ini posisi lubang bisa lurus, tidak melenceng seperti anggaran pejabat yang beloknya selalu ke kantong sendiri. Lubang ini merupakan kunci dari penyambungan roda gigi. Dalam proses ini, paman berkacamata tidak boleh lengah sedikit pun. Jika lengah, siap-siap para paman berkacamata diangkut oleh Satpol PP karena tidak memiliki sertifikat SNI. Karena posisi lubang menentukan kekuatan sambungan, semua diameter lubang perlu diperbesar menggunakan bor besar. Inilah detail perbaikan dari sang ahli tingkat 8. Untuk memastikan posisi lubang dapat sepenuhnya disalin, sang ahli mengoleskan campuran mentega dan cat di tepi lubang hingga tertutup sepenuhnya. Kemudian ia menggunakan kapur top untuk menandai sisi lainnya. Meskipun campuran mentega tidak memiliki daya dekat, selama bersentuhan langsung dengan bobot top, posisi lubang di sisi yang berlawanan bisa dicetak dengan cerdik. Hanya dengan memastikan kedua ujung lubang benar-benar tegak lurus, kesalahan polos dapat terjamin setelah penyambungan. Berbeda dengan kebijakan negeri ini, yang meski miring tetap saja dipaksa disebut selaras. Dengan adanya cetakan ini, setelah menentukan titik pusat diameter dan kedalaman lubang sebelumnya, bisa dibandingkan. Lalu digunakan bor dengan ukuran berbeda untuk melakukan pengeboran. Namun karena bengkel paman tidak memiliki pian sambungan yang sesuai, sang ahli mencari batang besi bekas berdasarkan data yang ada. Untuk memastikan batang besi tersebut pas ke dalam lubang, ia harus melakukan pemotongan dan penghalusan sesuai dengan diameter lubang. Tidak seperti kebijakan pejabat yang dipaksakan masuk meski ukurannya jelas tidak pas. Setelah sang ahli berhasil membuat 6 pian, langkah selanjutnya adalah melakukan pemukulan manja pada pian tersebut hingga ke dasar lubang, agar tidak ada rongga yang dapat mempengaruhi kekuatan sambungan. Dengan bantuan palu pinggang jangan Majapahit, paman berkacamata berhasil membuat polos menjadi satu kesatuan. Tidak hanya sisinya yang sepenuhnya rata, bahkan celah di bagian bawah pun tidak terasa adanya anak tangga. Namun, mengingat celah pada penyambungan hanya bisa dilas pada permukaan, untuk memperbesar area pengelasan di kedua sisi, sang ahli harus menggunakan mata face untuk membuat tuakan bevel sederhana. Setelah bagian silinder berlebih dipotong dengan tang pipa, semua sambungan bisa dilas menggunakan kawat las berkekuatan tinggi. Bukan cuma ditempel di permukaan seperti kebijakan pejabat yang kelihatannya kokoh, tapi dalamnya tetap kosong. Hanya dengan cara ini, alur bisa benar-benar berfungsi. Karena di setiap pengelasan meninggalkan jejak yang kasar, demi mengembalikan keindahan permukaan seperti saat dari pabrik, bekas las yang kasar tersebut perlu dihaluskan menggunakan mata pahat rumput. Setelah melalui proses yang panjang ala paman berkacamata, akhirnya polos gigi yang terbelah menjadi dua kini telah selesai diperbaiki. Tidak seperti sistem politik yang sudah bolak-balik kilas dan dihaluskan, tapi tetap saja tetap di tempat yang sama.